Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel YouTube aku, Hilda Ile. Mohon maaf banget karena udah berbulan-bulan aku nggak pernah update video karena kesibukan dan juga belum bisa menyempatkan waktu ya guys. Cuman di hari ini aku tuh mau sharing ke kalian tentang pengalaman aku 12 tahun yang lalu, di luar dari video-video aku yang biasanya. Jadi bukan skincare, bukan tentang masak, dan bukan tentang konten-konten yang ringan lainnya. Tapi di sini aku mau cerita ke kalian tentang sesuatu yang agak-agak mistis tapi ada lucunya juga gitu guys ya. Buat yang belum kenal aku, kenalin nama aku Hilda, dan kalian bisa subscribe channel YouTube aku untuk tahu updatean-updatean selanjutnya. Dan juga jangan lupa follow Instagram aku @hildaile dan TikTok aku @hildaile juga. For your information, aku nggak punya akun snack video ya guys, jadi cuma YouTube, TikTok, dan Instagram. Oke, kita lanjut aja ke ceritanya. Check it out. Jadi guys, kisah ini tuh aku alamin di tahun 2012, tepatnya bulan Agustus ya kalau nggak salah. Nah, jadi 1 bulan setelah menikah dan aku mengalami beberapa konflik saat itu, sampai membuat perasaan aku tuh kayak terlalu sedih, terlalu overthinking, sampai akhirnya aku tuh sering nangis dan kayak tidak bisa memecahkan masalah sendiri. Nah, pada suatu hari aku tuh pulang kuliahnya tuh kayak mau maghrib. Kalau bahasa Sundanya itu sarepna, jadi masa-masa pamali kalau misalkan mau keluar rumah. Nah, pas aku nyampe di gang rumah, itu tuh suasana karena udah mau maghrib, udah agak-agak mau gelap, tapi aku belum mau masuk ke rumah mama aku. Kenapa? Karena pada saat itu aku nggak pengen mama aku ngeliat kalau aku tuh abis nangis. Nah, jadi aku abisin dulu nangisnya di gang rumah. Terus aku nangisnya pun langsung nunduk ke tanah, jadi air mata tuh langsung netes ke tanah biar nggak ngalir di pipi. Kebayangkan? Nah, pas udah beres nangis, aku hapus di mata aku. Terus aku lanjut jalan ke rumah karena lokasi rumah mama aku tuh di dalam gang, jadi memang harus jalan kaki dan nggak terlalu jauh juga sih. Nah, kebetulan di pinggir rumah mama aku itu ada tempat, apa sih namanya, kokocoran cai teh, apa ya bahasa Indonesianya, ada tempat air lah, ada tempat pembuangan kayak gitu, saluran air gitu kan, ada paralonnya. Nah, aku di sana gak langsung masuk rumah juga ya, padahal udah mau maghrib banget. Sekali lagi aku duduk termenung di bebatuan dan aku diam ngelamun, terus aku nangis. Terus aku nangis tuh kayak nangisnya tuh saking gak bisa aku tahan sampai ngalir di pipi tuh kerasa panas. Kalian pernah gak ngerasain saking sedihnya air mata tuh panas yang keluar, dan itu kayak sakit banget. Padahal saat itu usia aku masih 18 tahun ya, belum 19 tahun. Terus pas aku beres nangis karena udah azan, akhirnya aku berdiri dan masuk ke dalam rumah. Untungnya waktu itu nggak ada orang rumah yang keluar gitu, jadi nggak ketahuan kalau misalkan aku lagi nangis. Nah, pas aku masuk ke rumah, aku kayak biasa gitu kan. Aku nggak yang menunjukkan kalau aku lagi sedih. Aku langsung ke kamar mandi, cuci muka segala macem lah ya. Intinya hari itu aman. Terus tibalah suatu hari malam-malam di rumah aku tuh, karena waktu itu masih ada almarhum bapak, dan waktu itu ada ada sepasang suami istri ya yang di kampung aku, temannya mama, teman dekat mama. Jadi ngobrol di ruang tamu sama almarhum bapak aku, mama aku, dan si suami istri ini. Kebetulan suaminya itu kalau di kampung aku tuh bisa dibilang ustadznya gitu ya, jadi memang ahli tokoh agamanya. Selesai berbincang-bincang, mungkin mereka sampai sekitar jam 8 malam atau jam 9 malam. Waktu itu aku lagi sama adik-adik aku di kamar, karena kebetulan waktu itu aku lagi tinggal di rumah mama karena alasan tertentu. Nah, pas udah beres, si teman-teman mama ini ya keluar dari rumah, ya kita kayak biasa aja gitu kan, ngobrol-ngobrol juga. Cuman, nah ini nih
momennya. Gak lama dari situ guys, baru juga beberapa menit sepasang suami istri ini, kita sebut aja Mang Asep dan Teh Ani ya. Ini namanya disamarkan ya. Jadi pas Mang Asep dan Teh Ani ini keluar dari rumah aku, gak lama kemudian tiba-tiba terdengar lagi suara jalan kaki dua orang tapi agak cepat dan komunikasinya yang gak jelas. Terus kita semua sekeluarga tuh kayak, ada apa nih? Kok suasananya kayak beda gitu ya? Jangan-jangan kesurupan gitu kan? Nah, aku sama adik-adik aku yang waktu itu kan, kayak adik-adik aku tuh masih kelas 3 SD, kelas 6 SD, TK gitu. Terus yang satunya lagi memang lagi di luar kota, pada ketakutan kan di kamar. Nah, tiba-tiba si Mang Asep ini ngetuk lagi pintu. Gitu, manggil bapak aku gitu kan ya. Gitu kan. Kunaon Sep gitu kata bapak aku tuh. Pas dibuka ternyata istrinya ini, si Teh Ani ini tuh ya bener dong guys, kesurupan. Pas masuk kesurupan, itu suaranya tuh kayak suara nenek-nenek meringis dan menangis gitu, kayak pokoknya kayak gitu. Aduh, merinding banget. Nah, mama aku tuh tergolong orang yang lemah. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang mistis dikit, mama aku tuh selalu gampang banget kerasukan juga. Waktu dulu zaman ada almarhum bapak aku ya, tapi alhamdulillah sekarang udah enggak. Langsung mama aku lari ke kamar, dan lokasinya semua kamar di rumah aku tuh nggak ada yang pakai pintu guys. Jadi semuanya pakai gorden. Kebayang nggak? Nah, terus udah gitu kan, si sosok Teh Ani ini tuh yang merasukinya tuh kayak mau ngajak gulat gitu, kayak mau ngajak berantem fisik. Dan si Mang Asep yang nenanginnya itu malah dilawan. Terus bapak aku yang kayak khawatir, Sep jangan dilawan gitu kan, itu bukan istri kamu. Tenang mual, cina mual. Jadi kayak dilawanin gitu loh, padahal kan fisiknya fisik istrinya ya. Cuman mungkin karena udah biasa juga menangani yang kesurupan, si Mang Asep ini ya biasa lah. Terus si posisi kamar kan gordennya ketutup. Posisinya tuh ini adik aku yang kelas 6 SD, ini aku, terus ini adik aku yang kelas 3, dan ini mama aku, terus ini yang si bungsu. Jadi kita tuh memang bersaudara banyak banget gitu ya. Kita semua entep pindang di dalam selimut yang tebal, dan kita tuh ngadep ke tembok semuanya, gak mau ngadep ke pintu karena takut tiba-tiba si gordennya itu dibuka dong sama si Teh Ani ini. Nah, tiba-tiba terdengar suara, mana budak, kata si yang sosok menyurup ke si tubuh Teh Ani ini. Mana budak sini gitu. Merinding. Terus udah gitu teh ya, aku kaget dong, budak yang mana? Karunya gitu kan ya suaranya tuh. Kenapa karunya gitu kan ya? Tiba-tiba sosok itu nangis dan nyari-nyari aku. Guys, kebayang gak? Aku tuh yang di dalam sambil melukin adik aku yang kelas 6 SD itu langsung teriak, takut gitu kan. Nah, pas udah gitu guys, tahu nggak? Tiba-tiba si gorden kamar tuh dibukain, srek gitu kan ya. Wah, kita tuh teriak ya, tapi nggak berani buka selimut karena saking takutnya. Terus kita tuh saling berpelukan, kakak takut, aku bilang gitu kan. Dan yang lebih mengagetkan lagi adalah apa coba? Selimut yang kita pakai ditarik paksa, jadi kayak seret, langsung kita kebuka dan kita teriak semua. Gitu kan ya. Terus udah gitu tuh, aku kan kalau misalkan di kampung tuh nama panggilannya tuh Ai Hilda. Jadi kayak moal Ai, moal nanaon, kata si Mang Asep, moal nanaon cenah. Sok kadieu. Terus bapak aku tuh agak ketawa juga ya, karena kenapa ada yang kesurupan tapi nyarinya tuh nyari aku gitu, nyari anaknya, ada apa gitu, sambil nangis dan sosoknya itu sosok nenek gitu. Terus aku terpaksa duduk, aku takut, dan si sosok ini tuh pengen ngusap aku, pengen ngelus aku. Jadi aku tuh diminta untuk mengulurkan tangan aku, yang mengulurkan lengan aku. Sambil takut, aku sambil ngadep sini gitu kan ya, tangan aku diusap-usap. Terus aku masih inget banget,
ekspresi si nenek yang nyurup ini tuh mukanya tuh meringis banget dan minta tolong ke bapak aku waktu itu ya, kalau ke almarhum bapak aku, ke mama aku, ke orang yang ada di sana, sambil terus ngusapin tangan aku. Dia bilang gini, katanya kalau dalam bahasa Sundanya kayak gini, karunya, karunya, iya budak teh karunya, kudu dipikanya kudu dipikanya cenah karunya nya dipikanya dipikarunya cenah. Nah aku naon, si sosok ini cerita lah, iya budak teh sareupna cerik dina turug-tugan cai pamicenan cai cenanya. Nah jadi guys, si sosok itu tuh waktu aku nangis beberapa hari yang lalu yang pulang kuliah itu, karena waktu-waktu mau maghrib itu waktu-waktu terlarang untuk kita keluar rumah kalau bisa ya. Jadi pintu-pintu juga harus kita tutup, jendela, gorden segala macem gitu kan ya, untuk menghindari hal-hal gaib masuk ke rumah kita. Di saat itu aku melakukan kesalahan, aku nangis yang sampai air mata aku tuh panas banget. Nah dari sana, jadi pas udah ngusap-ngusap aku, pas udah nangis, gak lama dari situ akhirnya Teh Ani bisa disadarkan. Dan itu adalah pengalaman pertama aku, dan jangan lagi sampai ngalamin hal yang sama. Menurut aku mengerikannya pada momen itu, cuman kalau sekarang untuk diceritakan ada lucunya juga gitu. Kok bisa ya? Apa sih yang aku alamin, sesedih apa sampai sosok tak kasat mata pun kasihan sama aku gitu. Aku jadi mikir kayak langsung ditanya sama orang tua aku, kenapa, ada apa gitu kan. Cuman memang waktu itu waktu momen-momen yang sedih banget di hidup aku ya. 2012, 2013 itu masa-masa yang sulit, sampai dengan 2017 tuh agak-agak sulit lah. Nah intinya hikmah yang bisa kita ambil dari sini adalah lebih baik kita menceritakan masalah kita kepada orang tua, kepada orang-orang terdekat, kepada keluarga, daripada kita memendam sendiri dan malah menangis di tempat-tempat terlarang, di waktu-waktu terlarang. Jadi jangan sampai kayak aku melamun di tempat-tempat yang sebetulnya mungkin kalau kata kolot itu pamali ya, ulah ngalamun, ulah malaweng gitu kan, di tempat pamicenan cai gitu. Harusnya ya kita kalau misalkan lewat aja, kalau misalkan ada perlu aja, nggak usah yang merenung meratapi di situ, karena kita nggak tahu yang merhatiin kita tuh siapa gitu kan ya. Jadi guys, mungkin itu cerita yang menurut aku sampai sekarang tuh masih seru untuk diceritain. Jadi buat kalian juga hati-hati, jangan ngelamun di tempat-tempat yang mistis, yang menyeramkan ya. Buat kalian yang punya pengalaman mistis juga boleh share di DM Instagram aku, atau misalkan mau di email ilai@gmail.com ya, nanti aku cantumin biar nanti kita sama-sama sharing ya guys ya. Kalian ada yang punya pengalaman mistis juga nggak, tapi agak-agak konyol atau misalkan justru cenderung sedih ya. Sekarang kalau misalkan aku nginget-nginget masa-masa itu, kayak aku kangen almarhum bapak aku. Minta doanya ya, kita kirim Al-Fatihah. Jadi untuk semuanya, makasih udah nonton. Jangan lupa klik like dan subscribe, jangan lupa komentar, oke? Nanti insya Allah dilanjut lagi cerita-ceritanya kalau misalkan ada dari teman-teman yang mau aku bahas di video untuk kisah-kisahnya, oke? Dadah semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak ulah seri kudu nama aing tanya ya, menyatakan sedihnya kita gue kemauan itu ya ampun. Oke serius.